Dahsyat. Masya Allah. Oke. Kalau kayaknya belum kompak deh. Boleh dong audionya dibuka? Siap. Oke. Kalau saya bilang apa kabar ayah bunda hari ini, bahasanya adalah Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat. Kabar. Yes, dahsyat. Wah, seperti itu ya. Oke, ulang lagi ya, sekali lagi ya. Oke, apa kabar Bu ayah bunda hari ini? Alhamdulillah. Buat Dahsyat. Insya Allah luar biasa ya partisipasi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Oke ya. Di kajian magnet rezeki, sebagaimana insan magnet rezeki punya dalam hal ini pengertian yang luas, rezeki yang bagaimana bisa lancar, bisa mudah, dan juga memperoleh insan yang ajaib. Tapi pada kenyataannya masih ada orang yang merasa belum lancar rezekinya, belum mudah rezekinya, bahkan merasa belum ajaib. Ayah bunda. Nah, pertanyaannya, apa tersebut membuat orang atau insan tersebut tidak lancar, tidak mudah dalam rezeki, bahkan belum merasa ajaib? Nah, di kajian magnet rezeki malam ini akan dikupas tuntas oleh pembicara kita yang luar biasa. Ya, beliau sudah sangat kita kenal ya, sangat kita mungkin saya akan perkenalkan yaitu Pak Solicen, Ustadz Pak Solicen ya. Beliau adalah Korwil Lampung. Saya ingat prinsip salah satunya beliau pernah bilang ditulis ya di Cemur Ramadan, beliau katakan saya bercita-cita ingin menjadi konektor keajaiban bagi orang lain. Masya Allah, inilah bentuk dari salah satu konektor beliau, luar biasa. Nah, yang kedua adalah Bunda Hoiriah Idris. Beliau yang saya tahu adalah Momi Produksi. Masya Allah, luar biasa. Beliau luar biasa. Oke, seperti itu. Kemudian nanti akan ada tanya jawab ya, akan ada tanya jawab setelah Pak Ustadz dan Bunda Hoiriah memaparkan paparan tentang nanti judulnya beliau yang akan mungkin kita semua udah tahu ya, yaitu cicak dan jerapah, seperti itu. Baik ayah bunda, tidak untuk menghemat waktu, saya persilahkan Pak Ustadz Solicen untuk memaparkan. Saya berikan waktu 20 menit untuk memberi paparan materi tersebut. Saya sediakan. Silakan Pak Ustadz. Siap. Oke. Baik, terima kasih Bunda Lina Mastari yang ajaib nih, super keren dia nih, Insya Allah ya. Berolah, terima kasih Bunda dengan perjuangannya hari ini masih bisa bersamanya kita semua. Player nih beliau cetak nih yang buat nih, Masya Allah ya, perjuangannya dahsyat banget. Playernya indah-indah lagi ya, senang. Hari ini mohon izin Bu Dina, Bunda Heria, teman-teman CTMR di sini ada Bu Wijastari, ada Bu Tuti, ada Bu Dista Badinta ya. Ada beberapa teman-teman saya di sini juga rekan-rekan segrup COMR kemarin ya. CMR September yang lalu, Anda lihat di grup CMR itu ada yang ikut hadir di sini juga. Dan rekan-rekan dari korwil-korwil lain ya, ada yang Kalimantan, ada yang dari Josokla, ada yang dari Banten, ada yang dari Padang, dari Pekanbaru, Masya Allah ya. Terima kasih kehadirannya sekali lagi. Ini adalah
kajian MR Lampung yang ke-7. Ya, 7 sudah 9 pekan, tapi ini yang ke-7 karena 2 pekan yang lalu kita off ada kegiatan COMR September ya. Hari ini kita masuk ke yang ke-7 dan kita mengambil tema sesuai jurus, urutannya adalah cicak dan jerapah. Baik, izin Ana mute all dulu ya biar lebih fokus. Baik, ayah bunda sekalian, hari ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimohon tambahan ilmu dari Allah dan mohon diberikan kepahaman yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya banyaknya ilmu nggak paham itu nampaknya nggak manfaat, tapi satu ilmu diberikan kepahaman, insya Allah itu lebih manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman masyi'a. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami kepahaman, tambahilah kami ilmu ya Allah, dan berikanlah kami kepahaman yang luas. Amin ya rabbal alamin. Hari ini mohon izin Ana bersama Bunda Khairiyah Idris. Beliau adalah seorang CTMR dari Korwil Banten, sudah pernah mengisi juga di forum kajian kita ini. Alhamdulillah hari ini beliau berkenan hadir lagi ya untuk kembali lagi kita mengasah-asah, kita mempertajam jurus kita, mempertajam pemahaman kita tentang ilmu rezeki. Tujuannya adalah supaya kita bisa semakin ajaib dan keajaiban kita bisa tertularkan kepada orang lain. Seperti kata Bunda Lina tadi, jadilah kita harapan untuk orang lain, hiduplah di atas harapan orang lain. Jadilah kita jembatan untuk keajaiban bagi orang lain. Semoga langkah-langkah kami mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga kegiatan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti anak akan menyampaikan tentang kisah hikmah dari kisah cicak dan kisah jerapah. Selanjutnya nanti secara true story-nya nanti Bunda Khairiyah akan mempertajam tuh bagaimana sih kisah cicak dan jerapah dalam kehidupan beliau gitu dalam sehari-hari ya. Nanti beliau akan berkisah sehingga terhubung tuh, terkoneksi antara kisah tersebut, hikmahnya dan bagaimana di kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Mohon izin ya Bunda sekalian. Sekali lagi ini ada Bu Dinta Alisan juga seorang CTMR. Nanti sewaktu-waktu kita undang juga untuk ngisi di forum kita ini insya Allah ya. Tadi ada Bu Tuti juga, insya Allah nanti suatu waktu kita undang juga untuk ngisi juga di kegiatan kita ini insya Allah ya. Juga ada beberapa tentu teman-teman yang lain yang Masya Allah, ntar loh katanya. Untung diingetin sama komputer nih. Loh, untung diingetin ya. Alhamdulillah. Baik, Ana share screen. Screen-nya sih enggak. Ustadz. Ya. Ustadz. Ya. Bisa nih saya. Ya. Tapi nggak apa-apa, sok aja. Gimana, Bunda? Udah bisa saya. Saya live all ya. Ini satu Lina Mastari. Oke, Ya. Lanjut ya, Bunda ya. Saya live. Oke. Ya lanjut. Saya live all yang ini ya. Ya. Baik, Ana share screen. Oke. Screen-nya nggak banyak ya. Screen-nya hanya gambar-gambar aja. Kajian MR Lampung ke-7 jurus cicak dan jerapah. Ada yang kenal gambar ini? Kenal. Iya. Ana hanya nampilkan gambar aja insyaallah. Gambar aja hikmah kisah cicak ya. Nah, cicak ini kisah yang unik ya cicak nih ya, Bunda sekalian ya. Di semua rumah, hampir semua halaman ruang rumah kita pasti ada yang namanya cicak. Kalau waktu anak kecil dulu diajarin sama bapak itu latih menembak cicak. Nembaknya pakai karet gelang, masalah. Taruh tangan sini, puterin, tembak cicak. Ayo, siapa yang paling gampang? Nah, alhamdulillah nih kenangan waktu masih kecil kita
selalu dikenalkan oleh orang tua kita hewan-hewan yang banyak manfaatnya, hewan-hewan yang unik, yaitu contohnya dari cicak. Nah, cicak makan nyamuk, cicak makan hewan terbang. Nah, ini adalah tentu perlu banyak hikmah dari kisah cicak ini. Teman sekalian, jadi sekali lagi cicak itu merayap di dinding. Nah, sementara makanannya adalah nyamuk. Yang nyamuk itu nggak merayap, tapi dia terbang. Nah, dengan sayap-sayapnya terbang. Cicak yang merayap kok suruh makan burung yang terbang, nyamuk yang terbang. Nah, ini kalau kita manusia ini pastinya yang jadi cicak, nggak adil Allah nih. Bagaimana saya nempel di sini, nyamuknya terbang gitu ya. Gimana sama makan gitu. Tapi itulah cicak. Cicak dia tetap sabar, cicak nggak protes ya. Cicak itu hanya diam-diam merayap dan lalu ditangkap. Nah, cicak itu hanya diam-diam aja, tenang-tenang aja, ya, fokus aja, nggak banyak protes. Sewaktu jatuh, cicak nggak langsung frustasi, langsung ngebalik badannya telentang gitu, pasrah enggak. Tapi kembali lagi, pelan-pelan ngerayap lagi, nyari makanan lagi, ketemu lagi. Nah, itulah cicak ya. Maka lagu cicak-cicak dari dinding itu keren banget ya. Saya juga suka banget tuh lagunya. Panas seneng banget dengan lagu itu karena menginspirasi ya. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Yang kita akan belajar ilmu habnya itu, gitu ya. Ilmu habnya bagaimana kita bisa menangkap nyamuk yang terbang sementara cicak itu merayap. Nah, dia hanya fokus, hanya pelan-pelan menunggu lalu hab. Nah, dia ditangkap. Cicak berkeyakinan bahwa yang menciptakan rezeki itu bukan kita. Yang menciptakan atau memberi rezeki itu adalah Allah. Cicak berkeyakinan itu. Maka ketika datang seekor nyamuk, maka saat itulah mulut cicak terbuka. Ya, wadah nyamuk nih datang. Dan nyamuk ini yang mendatangkan Allah. Bukan karena cicak manggil-manggil nyamuk, sini nyamuk, tidak. Tapi karakter nyamuk memang Allah ciptakan untuk senang menempel di dinding, ya, senang di dekat-dekat ke sawang-sawang, senang di sudut-sudut gitu. Si nyamuk seperti itu. Cicak merayap semua tempat bisa. Makanya menghadirkan nyamuk itu bukan karena kemampuan si cicak sendiri, tapi karena Allah yang telah menghadirkan. Maka sekali lagi ketika ada cicak jatuh, wah semangat, dia langsung bangkit lagi. Coba seandainya itu kita yang terjadi, saya sampaikan tadi, maka kita protes, ya Allah kok nggak adil. Gimana saya mau nyari makan? Saya nggak punya sayap, makanan saya bersayap. Nah, akhirnya sekali lagi, ya nggak mungkin kita akan menangkap nyamuk itu gitu. Ini untuk kita ya, tapi cicak nggak begitu. Lalu bagaimana dengan kita? Maka kita akan katakan dalam doa kita kepada Allah, sayangnya sebagian dari kita bersikap seperti itu memang ya. Jadi rezeki memang dari Allah, sudah Allah desain sedemikian rupa oleh Allah, dan Allah tahu siapa yang benar-benar berusaha. Allah tahu siapa yang benar-benar bekerja. Allah tahu siapa yang benar-benar sungguh-sungguh dalam berikhtiarnya. Dan Allah ingin melihat kesungguhan kita. Tapi ketika kemudian kita jatuh, ya, maka sebenarnya Allah itu memberikan gambaran pada kita, gambaran kehidupan pada kita, bahwa bukan kita yang mampu menarik rezeki. Sekali lagi bukan kita yang mau punya rezeki, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan rezeki kepada kita. Kalau Allah mau, maka mudah saja nyamuk itu datang kepada kita. Kalau Allah mau berkehendak, mudah. Kalau datang nyamuk bergerombolan di dekat sarang cicak itu, gerombolan datang semua mudah. Tapi ya Allah berkehendak lain. Allah ingin melihat kesungguhan si cicak ini. Dan Allah kan berjanji bahwa seluruh makhluk Allah itu Allah menjamin makanannya. Hewan yang ada di dalam laut sekalipun di sana, yang paling dalam sekalipun ada Allah berikan makanan di sana. Bahkan hewan kecil-kecil sekalipun Allah berikan makanan, apalagi cicak yang nampak nyata di depan mata kita. Apalagi kita manusia. Ya, maka kita hikmah dari kisah cicak adalah pertama kita nggak boleh putus asa, karena kita nggak boleh mengandalkan
kemampuan kita sendiri. Kita harus mengandalkan Allah. Kita yakin bahwa ada Allah di dalam semua desain kehidupan kita ini. Kita harus yakin itu. Hikmah kisah Cica adalah kita harus sabar. Kita sabar ikuti prosesnya. Kalau kita harus mencari dengan ketenangan, ya kita tenang. Ikuti prosesnya, sabar. Dan ketika jatuh, segera nyari lagi, usaha lagi. Bukan jatuh terus kapok, jatuh terus frustasi, jatuh terus nggak sehat, ya. Jatuh terus marah-marah, memaki-maki, membuli, mencaci, bahkan berdoa yang bermacam-macam. Apalagi tahu jatuhannya karena seseorang, karena asbab dari orang lain, akhirnya terumbu karang juga terusak, dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Karena sekali lagi bukan kita yang menciptakan rezeki, kita yang mampu mencari rezeki, tapi Allah yang telah mendatangkan nyamuk itu pada kita. Bapak Ibu sekalian, Bunda sekalian, berikutnya kisah yang kedua. Kisah yang kedua adalah, nah ini gambarannya cicak tuh. Cicak kalau lidahnya itu menjulur untuk nyedot nyamuk. Kalau pas kena ya rezeki. Kalau pas nyamuknya tahu mau disedot terus dia kabur, ya rezeki nyamuk juga gitu ya. Nah ini kita nggak boleh protes. Ya, kita harus menerima kondisi ini dengan sabar, dengan tenang dan ikhlas ya. Kita harus menerima ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua adalah kisah jerapah. Oke, ini singkat saja, tentu nggak panjang kisah ini, nanti hikmah dari Bu Heri yang akan lebih dahsyat insyaallah ya. Nah, jerapah ini juga saya juga terus terang, Ana juga baru tahu kisah jerapah ini di MR Milah gitu ya. Ana belajar Magnet Rezeki baru paham ada kisah jerapah gitu. Selama ini ya ngeliat TV, ngeliat film-film tentang tentang binatang-binatang, kok belum nemu kisah tentang proses lahirnya jerapah sampai dewasa, belum pernah lihat gitu. Tapi Allah datangkan ilmu itu melalui Magnet Rezeki. Saat dengar audio Pak Nas tentang ciptaan jerapah, Ana baru paham, oh begitu ya kisah jerapah ya. Oh emang seperti itu ya. Nah bagaimana kisah jerapah? Ternyata jerapah ini sejak lahir, jerapah itu memang sudah panjang. Lehernya panjang, kakinya panjang sejak lahir. Karena ibunya juga tinggi, gede, panjang, maka nggak mungkin anaknya sekecil semut kan, nggak mungkin. Itu kutu, bukan anak tuh. Tapi anaknya juga segede sesuai sekian persen dari besar ibunya gitu kan, orang tuanya. Dan yang membuat unik lagi ternyata jerapah itu dari lahirnya sudah nggak mudah. Kalau kita manusia lahir itu dibopong nih, disambut oleh bidan, tangan bidan yang lembut, disambut oleh kadang orang tuanya, bibinya, tantenya, ayunya, oleh perawat. Nah kalau jerapah siapa yang nyambut? Yang nyambut bumi. Jerapah lahir itu debuk jatuh. Bayangkan lahirnya jerapah aja udah jatuh. Karena ibunya jerapah, umumnya jerapah ini, dia lahirnya nggak duduk gitu, nggak berdiri, ya, berdiri seperti hewan-hewan lainnya. Nah, karena tinggi badannya, begitu lahir jerapah, lahir pertama sudah ke bumi, jeduk, jatuh, sakit sudah itu, nggak nyaman itu sudah. Tapi itu takdir jerapah. Nah, begitu jerapah jatuh, ternyata jerapah juga mau langsung belajar jalan. Memang seperti itu kodratnya hewan. Kita lihat anak kambing, anak sapi, begitu dia lahir langsung berdiri kan, sendiri langsung mau jalan gitu. Hitungan menit, hitungan jam sudah bisa berlari tuh anak sapi, anak kambing. Demikian itu jerapah. Tapi beda jerapah dengan anak kambing dan sapi. Kalau anak kambing, anak sapi begitu lahir dijilatin sama ibunya, disayang-sayang sama ibunya, dibersihin badannya, berdiri disayang-sayang. Tapi jerapah nggak begitu. Jerapah begitu dia berusaha bangkit mau berdiri, ditendang oleh emaknya. Sekuat tenaga, tidak hanya nendang nyenggol gitu, enggak, sekuat tenaga. Bahkan kalau mungkin itu saking kuatnya bisa terbang lah gitu ya. Kalau kita yang ngenain kita mungkin ya, ditendang sekuatnya jatuh. Nah, tapi
begitu anak jerapah mau berdiri lagi, ditendang lagi, jatuh lagi, terus jatuh lagi, sampai kapan? Sampai si jerapah ini kokoh. Si anak jerapah ini kokoh, ditendang oleh emaknya, enggak jatuh lagi. Disitulah berakhirnya kisah anak jerapah dari jatuh yang keras, suaranya gedebuk gitu, sakit, nggak nyaman, mau berdiri ditendang lagi, terus sampai dia sukses. Ini gambaran jerapah ini, jerapah yang sukses nih. Ini si ibu, ini si anaknya sudah berkasih sayang begitu, ini sudah sukses. Kamu sukses, nak. Kamu udah berdiri tangguh, kamu udah siap untuk kemana-mana, untuk berdiri, untuk duduk, untuk tidur. Tidurnya juga berdiri di jerapah ini. Ini gambaran jerapah yang berhasil. Nah, kita sebagai manusia, Bunda sekalian, masa kalah dengan jerapah? Masa kalah dengan cicak? Cicak begitu sabarnya, cicak begitu tenangnya, jerapah begitu kuatnya, begitu uletnya, begitu penurutnya, begitu patuhnya, begitu taatnya, begitu kuatnya, tangguhnya jerapah ini. Nah, kita harus mengambil dong hikmah dari kisah cicak dan jerapah ini. Tidak bisa kita tidak mengambil, kita tidak bisa hanya melihat saja. Senang ke kebun binatang, lihat jerapah, kok indah amat jerapah, subhanallah, masya Allah, begitu berkuasanya Allah menciptakan jerapah yang tinggi, yang makalanya hanya di atas aja. Gitu. Tapi kita nggak ambil hikmah yang lain. Nah, dari jurus ini, kisah cicak dan jerapah ini, kita mendapatkan hikmah baru. Hikmah baru bagaimana kehidupan cicak dan jerapah dikaitkan dengan kehidupan kita. Nah, mungkin kita semua ayah bunda pernah menjadi cicak, di mana ketika akan mendapatkan rezeki yang begitu dahsyat, tiba-tiba terjatuh. Rezekinya hilang begitu saja, ngulang lagi dari awal. Atau mungkin kita pernah mengalami seperti jerapah, yang ketika berusaha bangkit, ya, berusaha buka usaha, baru berusaha, jatuh lagi. Besok buka lagi, jatuh lagi. Terus sampai berkali-kali jatuh. Nah, persoalannya adalah apa kita termasuk karakter jerapah yang tangguh, atau kita sebagai hewan lain yang bukan jerapah, yang mungkin anak kambing yang ditendang emaknya nggak berdiri lagi gitu ya, atau anak sapi mungkin. Nah, kita menjadi anak sapi, anak kambing, atau anak jerapah yang begitu kuatnya menghadapi ujian-ujian dari orang tuanya sendiri. Nah, saat ini kita sering berusaha, membuka usaha, membuka kegiatan apapun, berdagang, bisnis, membangun rumah tangga mungkin, ya, mendidik anak, apalagi meniti karir, ya, mengerjakan tugas-tugasnya, itu nggak sekali dua kali berhasil. Sering kita mengalami kegagalan, tapi kita protes Allah, ya Allah, kenapa saya udah 10 kali ya Allah ini nggak berhasil, kenapa ya Allah, ada apa dengan saya ya Allah, engkau nggak adil Allah, kau protes. Maka kami mengajarkan kepada anak, teman-teman, istri, ya, ketika mendapat suatu persoalan, misalnya anak si kecil ini Syakirah namanya, main sepeda, ya, main sepeda jatuh, debuk, pulang, nangis, melapor, abi adik jatuh. Apa respon anak sebagai bapaknya, abinya? Alhamdulillah, jatah adik jatuh udah berkurang 1. Adik diberi jatuh oleh Allah mungkin 10, mungkin 100, mungkin 5, udah berkurang 1 deh. Ingat, kurang 1. Maka besok lagi dengan ajaran ini, besok lagi datang ke rumah sambil menangis-menangis tapi kan nangis. Abi alhamdulillah, kenapa dek? Alhamdulillah adek jatuh, tunjukin lukanya, alhamdulillah. Kenapa dek? Alhamdulillah. Dia sadar jatuh ini juga adalah awal kuat, akan menjadikan dirinya sebagai kuat, sebagai tangguh. Akhirnya terbiasa naik sepeda, umur 3 tahun, umur 4 tahun udah naik sepeda, mbaknya yang tinggi itu udah naik sepeda ini, masya Allah ya. Jadi karakternya udah seperti jagoan gitulah ya, luar biasa. Nah, artinya dari hal kecil ini seperti ini. Ketika kita kena apapun, mengalami apapun, jatuh nih, merintis usaha kok baru sekali jalan, sedang
mau suksesnya ini tiba-tiba ada tertipu atau apa, jatuh akhirnya. Ngulang dari awal lagi. Katakan, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ya Allah. Saya sudah mengalami 1 kali kegagalan ya Allah. Saya tulis ini Allah, tanggal sekian tahun ini saya mengalami kegagalan 1 kali. Mulai lagi, besok lagi, terus begitu. Nanti ada masanya, titik puncaknya untuk mengalami kejayaan. Maka perjalanan dari kegagalan pertama, kedua, ketiga itu direview, dilihat apa asbab-asbabnya. Oh mungkin usaha, mungkin karena riba. Oh mungkin karena kurang bersyukur. Oh mungkin nggak menjaga sholatnya. Oh mungkin nggak ibadah. Oh mungkin nggak menjaga hubungan baik dengan orang tua. Oh mungkin banyak faktor menjadi penyebab dari kegagalan kita itu sendiri, dari kejatuhan kita itu sendiri. Oh mungkin selama ini nggak memperhatikan suami, nggak memperhatikan istri, nggak memperhatikan anak-anak. Oh selama ini mungkin kalau seorang pelajar, mahasiswa nggak peduli dengan dosen dan guru gitu. Selama ini nggak merhatiin pesan-pesan guru, dosen gitu. Selama ini mikirin diri sendiri aja gitu. Nah mungkin seperti itu. Jadi sekali lagi kisah ini sungguhlah kisah yang dahsyat luar biasa ya. Maka kalau seandainya Anda menjadi cicak dan jerapah yang dijatuhkan Allah, maka betapa bahagianya. Allah itu sangat bahagia sekali ketika melihat kita jatuh mengatakan, ya Allah, saya siap untuk naik kembali ya Allah. Saya siap untuk bangkit lagi ya Allah. Seandainya Engkau jatuhkan saya ya Allah, maka saya siap untuk bangkit lagi. Bangkit lagi. Engkau jatuhkan lagi, siap bangkit lagi. Engkau jatuhkan lagi, siap bangkit lagi. Begitu giginya kita, maka Allah sungguh sangat gembira sekali. Allah sangat bahagia sekali. Teman-temanku semuanya, ayah bunda, jemaah kajian kita hari ini ya sudah berapa menit ini bunda? Masih ada waktu 5 menit ya? 2 menit ya? Oke. Jadi sekali lagi, betapa bahagianya Allah seandainya Anda benar-benar orang yang seperti itu. Ya. Sebenarnya tujuan Allah menjatuhkan kita, Anda, ya, ayah bunda semuanya pasti sangat mulia. Allah menjatuhkan Anda, tidak mungkin Anda terjatuh sendiri. Nggak mungkin. Kita jatuh itu juga karena kehendak Allah. Gitu lah. Cicak jatuh itu karena kehendak Allah juga. Cicak dapat nyamuk karena kehendak Allah juga. Kita berhasil karena Allah berkehendak. Kita gagal atau jatuh karena Allah berkehendak. Semua ada Allah di situ. Jadi semuanya ada Allah. Kalau udah Allah yang bergerak mah, kita mau ngapain lagi? Ya, kita harus terima. Ya, kalau Allah ada yang menjalankan semua ini, kita harus terima. Nah kalau saat ini sekali lagi kita sedang jatuh, berbahagialah karena yang menjatuhkan kita adalah Allah, bukan orang lain. Orang lain itu hanya asbab saja, tapi yang menjatuhkan adalah Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Mungkin saat ini kita diuji dengan sakit, tidak sehat. Hei Solihin, kamu ini sudah nggak bener dikasih penyakit. Belum ini juga, belum berubah juga. Dikasih mungkin anggota keluarganya yang meninggal, musibah. Belum ini juga, akhirnya dikasih ujian, gagal dari bisnisnya. Nah, titik mana yang membuat kita tersadar, itu semua ada peran Allah, ada kehendak Allah di dalamnya. Maka sesungguhnya yang menyebabkan kita jatuh bukan manusia, karena hal-hal yang ada di muka bumi ini tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Jadi semua kejadian yang terjadi pada kita terjadi atas izin Allah, atas desain Allah, atas rekayasa Allah. Semua yang terjadi di seluruh muka bumi ini atas perintahnya. Maka maafkan semua orang yang ada di sekitar kita. Nggak boleh kita jatuh menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu. Nggak boleh. Tapi ini karena Allah berkehendak. Maka saya jatuh. Saya harus terima. Saya harus siap untuk bangkit lagi. Terus bangkit lagi. Karena apa? Di balik kesulitan, itu Allah sedang menimpa kita. Allah berjanji bahwa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya berserta kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh berserta kesulitan itu ada kemudahan. Baik, Bunda, itu hikmah singkat dari kisah cicak dan jerapah ya.
menyampaikan kisahnya. Kalau nggak lengkap, nggak utuh, nggak sesuai dengan audio mungkin, ya sesuai dengan kisah yang apik gitu ya, ya mohon maaf. Ya, sekali lagi tujuan kita hanya share ilmu ini, mungkin ada yang belum mendengar, atau mungkin ada yang ingin mengulang lagi, ya, atau mungkin ingin belajar bareng-bareng, ya tafadhol silakan. Nah, semoga kisah tadi untuk anak pribadi semakin sadar bahwa segala tingkah laku kita diawasi Allah. Segala kejadian yang ada di dunia kita ini, sukseskah, beruntungkah, tidak beruntungkah, sehatkah, sakitkah, ada peran Allah di sana. Kita tidak boleh sama sekali menyalahkan ibu yang lain, menyalahkan bapak yang lain. Gara-gara Bu Lina nih, maksudnya terlambat, nggak boleh begitu. Gara-gara ini sih nggak boleh begitu ya. Kenapa nyalahin orang? Ini pasti Allah berkehendak. Allah berkehendak, ada tujuan Allah di sini untuk menguji kita semua di sini. Sabarkah kita, ya? Senangkah kita, maafkan orang lainkah enggak kita. Ternyata gara-gara hal sepele kita jadi menyalahkan orang, ujinya garis kebenarannya muncul lagi. Baik, itu dari Ana. Terima kasih Ibunda sudah menyimak. Terima kasih Bu Dina beri kesempatannya. Ana serahkan kembali ke Bu Dina untuk dilanjutkan true story-nya dari Bu Bunda Khairiyah. Barakallahu fiik. Ana akhiri bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh saya kembali, Pak? Ana stop dulu. Oke, ya. Oke, Pak Ustadz, siapa ini? Sudah host kah? Ayah Bunda, tadi kita sudah mendengar paparan dari Pak Ustadz kita ya, Ustadz Solicen. Pertanyaannya, paparan ini apakah punya manfaat untuk ayah Bunda semua? Yuk coba, saya mau tahu nih. Boleh di chat, di kolom chat. Silakan ayah Bunda, kita apakah paparan tadi sangat boleh silakan ayah Bunda tulis. Buat saya sih luar biasa, sangat ternyata belum ada ya. Oke. Dari Bunda Gaisah, alhamdulillah sangat bermanfaat. Wow. Kemudian dari Bunda Yuni, sangat bermanfaat Pak. Kemudian Bunda Nining, bermanfaat bonsai. Wah, untuk RT, maksudnya Bunda ya. Kemudian Bunda Kis, terima kasih. Doakan yang berpartisipasi jadinya seluruh hajatnya tercapai. Amin. Oke, baik ayah Bunda yang saya muliakan dan saya banggakan, ya, yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, telah hadir kembali pembicara kita kedua yang sangat kita tunggu-tunggu. Bunda Khairiyah Idris, beliau dari Banten. Seperti itu ya, Bun? Betul, Bunda. Mangga lah, Bunda, waktu dipersilakan ya, sudah disediakan nih. Silakan, Bunda. Allah, terima kasih. Kira-kira saya berapa menit nih, Bun? Oh iya, 20 berapa? menit ya. 20 menit juga sama ya. Deh. Oke. 21. Oke. 20. Oke. Siap, toh. Mohon ingatkan ya kalau saya agak-agak molor. Oke, siap. Terima kasih Bunda Lina yang dahsyat, luar biasa, cantik, lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Solihin ya, Ustadz, Masya Allah. Saya masih ragu nih Ustadz, kemarin Solicen apa Solihin ya, tapi benar ternyata Solihin, benar, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas
Semua paparannya itu mengingatkan saya kembali sangat-sangat dahsyat ya Bapak Ibu ya. Tadi saya mau komennya di ini aja audio, tapi ternyata pengen juga nulis biar dapat tercinta nih Bu Lina. Gimana Bapak Ibu? Keren banget ya cicak dan jerapah ini. Cicak aja. Itu disunahkan untuk membunuh cicak. Dari cicak untuk dan apalagi dari kita sebagai khalifah fil ardi, insya Allah Allah akan memberikan banyak hikmah kepada diri kita dan kepada semua yang makhluk Allah di atas muka bumi ini ya. Seperti Ustadz Solihin mengatakan bahwa tujuan hidup di dunia itu adalah ingin sekali menjadi jembatan keajaiban untuk semua orang ya. Semoga saya juga bagian dari itu Bapak Ibu, bagian dari yang ingin memberikan jembatan keajaiban. Saya belum ajaib, saya masih banyak dosa Bapak Ibu. Saya masih perlu banyak memperbaiki diri, namun sambil saya memperbaiki diri, saya pengen banget dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa ya. Dan sebelumnya terima kasih banyak kepada para CTMR yang sudah hadir, gurunda saya semuanya, mentor-mentor saya, ada Bu Evi, sohib saya, ya, kemudian Bu Wiji Lestari, Masya Allah ini guru saya juga, kemudian Kak Dinta Harida, itu sahabat saya sejak tahun 2000, dan Allah pertemukan lagi di di TFT kemarin. Salam satu selamat terhubung kepada Bu Tuti, sama-sama PMB. Alhamdulillah. Kemudian siapa lagi ya CTMR-nya itu banyak sekali. Saya pengen banget belajar kepada para CTMR yang lain karena saya masih newbie di sini Bapak Ibu. Saya di Magnet Rizky ini saya baru angkatan terakhir inilah, belum punya adik kelas ya. Dan alhamdulillah malam ini saya diberi kesempatan untuk sharing mengenai kisahnya dari cicak dan jerapah tadi gitu. Saya ambil sharing dari kisah Nabi dan Rasul aja. Nabi dan Rasul yang seperti yang sudah terstate di dalam Al-Qur'an ya. Kalau Bapak Ibu kalau kita membaca takbir itu kan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka. Ka itu adalah orang kedua, tunggal. Ya. Artinya ketika kita sedang sholat, membaca tahiyat, itu di hadapan kita itu adalah Rasulullah. Allahu Akbar. Ya. Sampai kepada Nabi Ibrahim yang jaraknya itu sekitar 2000 sebelum Masehi Nabi Ibrahim itu. Jadi sekitar 4000 5000 tahun yang lalu itu Allah hadirkan juga. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamu alayka kama sholaita ala Ibrahim gitu. Jadi Masya Allah, ini adalah Rasulullah dan Nabi Ibrahim, orang tua kita, orang real, benar-benar panutan kita kan terus dalam setiap sholat kita. Minimal kita 9-10 kali pasti menyebut nama Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW. Dan ini pasti ada tujuannya, sama seperti kisah cicak dan jerapah ini juga dialami oleh Nabi Ibrahim ya teman-teman sekalian. Nabi Ibrahim yang dilahirkan yang seorang yang punya pengaruh besar di masyarakat, namun ternyata tidak sejalan dengan akidah Nabi Ibrahim, dan akhirnya Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya, dibakar, ya kan, dibakar hidup-hidup, dan Nabi Ibrahim menerima semua proses itu, menerima proses kesabaran itu dengan lapang dada. Ya, kita tidak tahu ending perjalanan kita seperti apa, Bapak Ibu. Ending perjalanan kita hidup di dunia ini seperti apa kita tidak tahu. Ya. Atau seperti Rasulullah yang dilahirkan dari bayi
itu sudah yatim, kemudian dirawat oleh kakeknya yang kaya raya, ya, sebentar saja dirawat oleh pamannya yang tokoh masyarakat juga, namun ekonominya sangat-sangat sederhana dengan anak yang banyak. Ya, dikisahkan bahwa putra-putranya Abu Thalib itu makan di hutan, ya. Dan Rasulullah sebagai merasa anak yatim tidak pernah ikut-ikut makan rebutan itu, tidak gitu. Masya Allah ya. Dan Rasulullah Allah kasih kelembutan hati, ya beginilah rasanya menjadi seorang anak yatim. Sampai akhirnya, ya gampangnya ngomong itu supaya mendapatkan uang Rasulullah, ya gembala kambing, jualan, dan ini adalah semua itu adalah tarbiyah dari Allah. Dan kita juga Bapak Ibu sekalian, kita sebelum lahir ke bumi itu kan sama Allah sudah dibaiat. Siapa Rabbmu? Allahu Rabbi. Sudah dibaiat oleh Allah. Ya Allahu Rabbi, Tuhan kita, Allah adalah pendidik. Apapun yang sudah kita dari kita sampai dengan saat ini itu dari Allah untuk kita kembali menjadi seorang yang kembali kepada jalan Allah dengan merasakan surga dunia, surga akhirat, ya. Seperti janji Allah bahwa kita hidup di dunia untuk bersenang-senang, ya. Dan cicak dan jerapah ini rutinitas seorang jerapah yang menendang-nendang anaknya supaya kelak anak jerapah ini adalah bisa kokoh berdiri, ya, bisa menjadi yang mandiri. Ketika Allah memberikan paradox of candy, ya, usah kita Bapak Ibu, ya. Ini bahasanya udah langsung magnet rezeki, ya. Teman-teman yang belum terlalu paham apa itu paradox of candy, teman bisa mendengarkan dari audio magnet rezeki dari, ya, nanti linknya nanti di ilmu cicak dan jerapah ini satu paket dengan ilmu gua kan, satu paket dengan satu ilmu paradox of candy, paket dengan garis kebenaran yang Ustadz Solihin bilang bahwa kita tidak perlu menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, itu ilmu garis kebenaran Bapak Ibu, ya. Kemudian apa namanya? Nah, kita lihat contekan dulu. Bahagia tanpa syarat. Nah, ini bahagia tanpa syarat selaras dengan materi kemarin dari Baji, ya, bahwa itu cukup Allah saja. UMR juga Pak Farid bahwa kita hidup di dunia ini kan Allah saja di hadapan kita. Apa namanya? Bayangkan ketika kita itu sedang berjalan-jalan di pinggir pantai, ya sudah nikmati saja Bapak Ibu. Nggak usah ketika kita sedang berjalan-jalan di pinggir pantai, nggak usah kita mikirkan pekerjaan di rumah, belum ini itu, dinikmatin aja. Jadi dinikmatin saja Bapak Ibu. Nah, kembali ke hikmah tadi, ke kisah tadi, bahwa Rasulullah pun Bapak Ibu Allah jadikan yatim. Kata saya juga nih, Dr. Fikri mengatakan kita hidup di dunia itu seperti lagi acting, ya, kita ini adalah aktornya, penulis skenario-nya adalah Allah. Ya udah kita jalanin aja Bapak Ibu, happy aja, ya, gitu. Dan apa yang kita lakukan itu adalah sekedar acting di atas layar, gitu loh. Artinya ya kita perlu usah terlalu selesai di luar kita dari apa namanya dari kamera diri kita sendiri. Maksudnya ini tuh
kita nikmatin aja skenario dari Allah gitu ya. Tadi seperti Rasulullah oleh paman yang karena kemudian meninggal, orang yang hijrah, kemudian meninggal juga, ya kan, kemudian Allah hadir banyak hikmah, Rasul menjadi seorang Rasul, menjadi negara, sampai sekarang pun kalau ditanya siapa yang paling berpengaruh di muka bumi ini, itu adalah Rasul. Usianya sudah hampir 2000 tahun yang lalu, baunya masih terasa. Ya. Atau seperti Bunda Maryam. Seperti Bunda Maryam, seorang yang soleh, yang jamin kasihnya seperti cicak. Lalu kasih makanan, ya kan? Saat tiba-tiba tanpa ya. Kemudian beliau pastinya dikucil dan Bunda Maryam, dan Allah sudah janjikan Bunda Maryam ini adalah menjadi salah satu istri Rasulullah nanti. Jadi Allah sudah menyiapkan hadiah terbaik untuk kita. Jadi tugas kita itu adalah hanya sabar. Sabarnya salah satunya cicak dan jerapah, Paradox of Candy, kemudian anti jeruk nipis, ya kan, bahagia tanpa syarat, masuk ke gua keajaiban, gitu. Atau seperti Bunda Asia, ini suami ya ternyata pada Bunda Asia. Bahkan ketika Bunda Asia disiksa oleh Fir'aun, Bunda Asia tersenyum. Karena apa? Karena ternyata janji Allah untuk memberikan istana di surga itu Allah wujudkan. Allah wujudkan pada saat itu juga. Pada saat Bunda Asia sakaratul maut, kemudian sedang disiksa oleh Fir'aun, Fir'aun kebingungan. Kok ini saya siksa, kok dia malah senyum gitu. Karena janji Allah sudah Allah tunjukkan. Bunda Asia hanya minta, ya Allah berikan saya istana di surga, dan Allah sudah tunjukkan. Masya Allah. Ya. Atau Nabi Yusuf paling ganteng sama saudara sekandung atau tirinya yang tidak bagus, kemudian 5 sampai dengan dibuang, ya, kemudian masukkan ke sumur, kemudian dijadikan budak, angkat di pemerintahan, dipercaya pemerintah, mendapatkan persoalan, menang cobaan dari istri atasan, ya kan, dan akhirnya Nabi Yusuf memilih masuk penjara, kemudian dibebaskan lagi, penjara lagi, kemudian Allah jadikan menjadi seorang yang luar biasa, menjadi seorang raja. Jadi yang kita lakukan itu adalah nikmati saja prosesnya, kita tidak tahu endingnya itu seperti apa. Atau dalam kisah kehidupan saat ini ya, ketika kita dalam kondisi pandemik, ternyata katanya akan perceraian meningkat, Bapak Ibu. Ya, berarti ada sesuatu yang belum membangun sakinah selamanya dari Bunda itu ya. Kemudian atau dalam rumah tangga itu ketika mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, jangan pernah memposisikan diri kita sebagai korban, ya. Ketika kita suami atau mendapatkan pasangan
istri yang tidak sesuai, atau suami mendapatkan istri mendapatkan pasangan suami yang belum bisa mengayomi, jangan pernah merasa diri menjadi korban dari pasangannya. Karena Anda tidak tahu, bisa jadi pasangan Anda pun adalah korban dari masa lalunya. Korban dari pola tepat tuanya. Udah, nikmatin aja. Oh, ini dalam ini keuangan turun, apa namanya, banyak PHK di mana-mana, suami kita yang kerja tidak bekerja mendapatkan maisha kali, kita nikmati saja Bapak Ibu. Termasuk apa aja yang akan digunakan, nanti kita ya salah satunya itu di antara pastinya itu adalah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu harus menggunakan Bapak Ibu ya. Semua ilmu itu datang dari Allah, dan semua ilmu itu bermuaranya dari Allah ya. Dan untuk menuju Allah itu tidak mungkin tanpa ilmu. Memperbanyak salah satunya adalah jurus-jurus magnet rezeki itu ya. Apa namanya, atau hadir di kita atau kita itu kita ke makam ya orang-orang yang sudah meninggal ya kan, kepada orang yang sakit, orang-orang yang sedang tidak sehat ya, supaya kita nikmatnya jerapah ini untuk membuat lebih kuat Bapak Ibu, supaya spiritual meter kita itu menjadi pribadi. Untuk menjadi pribadi kita dididik bukan untuk menjadi manusia yang sempurna Bapak Ibu, bukan untuk menjadi manusia yang sempurna, tapi kita mendapatkan tarbiyah dari Allah itu adalah untuk menjadi yang bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu Bapak Ibu. Ada di spiritnya. Kita itu, kenapa Allah masih menghadir yang tidak enak, seolah tadi seperti anak jerapah tadi yang kita seperti ditendang-tendang, kita seperti dibuang-buang, kita tidak dihargai kita merasa tidak dihargai oleh orang lain. Itu semuanya adalah cermin ya untuk kita. Bisa jadi kita juga pernah melakukan seperti itu kepada orang lain. Tanpa sadar kita terlalu fokus dengan impian kita. Tanpa sadar kita terlalu fokus dengan tujuan hidup kita. Tanpa sadar kita sehingga kita lupa untuk membangun terumbu karang dengan orang-orang yang kita cintai. Dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan apa namanya, orang-orang yang dulu pernah hadir dalam kehidupan kita. Ya, kita fokus, kita hayu, kita sekarang taman-taman kehidupan ya. Dan kalau ngomongin taman itu kan kita pengen membangun taman itu dengan bunganya yang begitu indah ya. Dengan bunga yang warna-warni, tidak hanya satu tanaman ya kan. Boleh sih satu tanaman ya kan di Belanda itu boleh ya. Namun intinya itu adalah kita perlu memupuk ini supaya subur. Gimana cara memupuknya? Ya, ketika Allah kasih tendangan-tendangan dalam kehidupan seperti anak jerapah tadi, kita aja tujuannya adalah supaya kita mengelola taman. Saya 20. Iya, jadi terlihat jadi terlena. Jadi ya
sekali ya, seperti tadi yang itu di Quran surat At-Tahr. Jadi Al-Quran itu seperti resep makanan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan makanan di YouTube ya kan, di YouTube itu kan bukan untuk dinyanyikan ya kan, bukan untuk hanya sekedar dihafalkan ya, tapi untuk dipraktekkan. Begitu juga ilmu, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah. Dan Allah memberikan ayat-ayat Allah itu tidak hanya di Al-Quran, tapi juga dalam bentuk kehidupan kita, ya, dalam bentuk alam, dalam bentuk kita berinteraksi dengan teman-teman kita berinteraksi dengan binatang, dengan semuanya itu adalah energi. Kita masuk ke dunia kuantum, semuanya itu adalah energi untuk membangun kesabaran kita untuk menjadi pribadi plus 6. Gitu. Karena keajaiban yang sebenarnya itu adalah bukan dari banyaknya rezeki, harta, itu adalah rasa tenang. Masya Allah. Waalaikumsalam. Saya jawab nanti. Waalaikumsalam. Berikannya Bunda Hoiri dari Banten. Ini saya dari Bunda Bunda Eri, TTMR ya guru. Hari harus selalu ada harapan Allah. Jadi ya, dari materi semuanya dahsyat. Allahu Akbar. Jadi dari kita tipisnya pelajari kemudian kan ajaib. Wah, Allah benar ya. Insya Allah luar biasa terlena hikmat dari Bunda Hoiria Idris. Oke, Ayah. Terima kasih banyak Bunda Hoiria Idris. Ayah, kalau mau dihabisin bisa sampai pagi, Bun. Tapi nanti. Saking asiknya ya. Oke, baik Ayah Bunda, boleh bertanya kita. Anak jerapah tadi ya, kehidupan saya itu kalau anak jerapah punten ingat Bunda Wiji, beliau cerita itu dahsyat ya, tapi lihatlah, oke lah kita tidak bicara tentang ininya ya, tapi sekarang lihatlah Bunda Wiji, wow dahsyat ya, setiap detik sen keajaiban, setiap detik sen keajaiban itu karena mensikapi anak jerapah ataupun ya cicak gitu ya. Punten ini istilah dalam akte rezeki ya. Beliau kita muliakan dan kita bahagiakan. Lihat beliau bagaimana beliau menjeruk nipiskan, bagaimana beliau produk FKD-kan, kemudian beliau bahagia tanpa syarat, kemudian beliau masuk ke goa keajaiban. Waduh, Allahu Akbar. Dahsyat. Silakan bertanya. Kalau gitu saya dulu deh, Bunda ya. Siap. Itu ya. Tadi itu kan endingnya itu keajaiban yang paling ajaib adalah memperoleh ketenangan. Nah itu dia Bun. Ini namanya kita kadang-kala ya gitu deh ya. Kadang-kala emosi itu ya. Bagaimana itu Bun? Mohon deh. Praktek nih kadang udah nih, tapi ada aja astagfirullah. Lah mohonlah Bunda. Ya, mohon. Masya Allah, luar biasa. Sama Bun, saya juga sedang berproses terus ya. Doakan, kita sama-sama saling mendoakan untuk supaya terus menjadi pribadi plus 6, plus 7, plus 8. Amin. 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 Ya, jadi
yang penting sekali itu adalah memang apa namanya, wow keren itu loh Bun, wow keren itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi ketika mendapatkan sesuatu ya, tadi tendangan tadi wow keren itu adalah tumbukan pertama ya. Tumbukan pertama itu adalah saat-saat yang sebetulnya gitu. Jadi bukan untuk yang naudzubillah ya. Anak-anak sekarang itu kita memang PR kita nih masih banyak nih. Semoga banyak sekali insan magnet rizki. Seperti anak sekarang itu kan sudah terbiasa mulutnya berbicara yang tidak sopan gitu. Dan itu adalah sebenarnya itu adalah menyia-nyiakan energi, Bapak. Menyia-nyiakan energi karena doa pada tumbukan pertama itu insya Allah akan Allah ijabah gitu. Dan ya memang kita terus berlatih, terus berlatih. Jadi ya makanya Allah hadirkan lagi sedikit tendangan lagi ya kan, supaya kita kuat lagi, supaya kuat di tumbukan pertama, benar-benar kuat di tumbukan pertama ya. Karena sabar itu kan adanya bukan di tumbukan kedua ketiga, tapi adanya di tumbukan pertama tadi ya kan, seperti cerita Rasulullah ketika bertemu dengan seorang sahabiat ya yang suaminya meninggal dan kemudian marah-marah gitu, kata Rasulullah, dia tidak tahu kalau itu Rasulullah gitu. Nah, namun ternyata setelah tahu Rasulullah, ya Rasulullah mohon maaf. Terus kata Rasulullah, sabar itu adalah di tumpukan pertama tadi. Jadi ini adalah cara kita, wow keren tadi, wow keren. Kemudian membaca subhanallah, Bapak Ibu, subhanallah. Oh di ilmu magnetriksi itu kan subhanallah itu adalah ada di positive thinking ya, subhanallah. Dan kalau dari ilmu akidahnya, kalau kata Allah, kita berzikir itu bagus, berzikir itu bagus. Namun ketika kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita tidak nyaman, bacalah tasbih. Bacalah tasbih. Pada saat itulah Allah sedang menunjukkan bahwa ini loh ada saya. Jadi ibaratnya jangan main-main loh sama saya gitu loh. Bertasbih. Makanya ketika kita mendengarkan kilat atau apa gitu kan, kita berbanyak tasbih. Jadi antara zikir dan tasbih itu perlu terus diseimbangkan, teman-teman. Kemudian langsung kita terbiasa dengan masuk ke gua keajaiban. Jadi kalau gua keajaiban itu ya dimanapun kita tinggal, kita nggak harus gua keajaiban itu nggak harus menyendiri ya Bapak Ibu. Kita tetap bergaul dengan orang lain, namun di situ kita terus menghadirkan nama Allah dengan tujuan adalah untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain tadi gitu. Jadi ketika kita terus ketemu dengan Bapak Ibu orang yang introvert itu kan biasanya bukan orang yang senang di dalamnya, tapi bertemu dengan orang banyak omong. Nah, itu kan tantangan kita juga. Nah, ketika bertemu dengan itu, katakan dalam diri kita bahwa Anda penting dan mulia. Orang di hadapan kita itu adalah orang yang penting dan mulia, gitu. Atau ketemu dengan orang yang saat ini orang belum banyak syukur, gitu. Kita mikir ada penting dan biasakan itu diinstal terus ke dalam diri kita gitu. Jadi ya dengan begitu ya insya Allah semoga sih kita dalam keadaan sabar dan syukur. Karena tidak ada penolong selain sabar. Itu saja. Masya Allah. Sempurna. Tidak melepaskan hawa nafsu. Ya Allah, ya. Oke. Makasih banyak. Plong ini komennya juga luar biasa dahsyat ini, Bun. Ada pertanyaan, Bun. Dari Bunda Yuni. Bagaimana cara mengatasi ketika timbul rasa putus asa karena persoalan tak kunjai? Itu gimana tuh, Bun? Saya atau Pak Ustadz nih, bagaimana? Oke. Bagaimana Pak Ustadz? Sudah senyum-senyum.
Siap, siap. Oke. Ini ada hubungannya dengan tema semalam nih, anak isi kajian di Josokla, ada Bu Evi juga hadir ya Bu Evi ya. Karena semalam tuh Bu Wiji tampil, anak ikut di Josokla, terus ada Bu Indi di Kalimantan tampil juga, Masya Allah semalam. Nah ini bagaimana cara mengatasi ketika timbul rasa putus asa karena persoalan tak kunjung selesai. Ini tema semalam anak tentang sikap terbaik ketika dizolimi. Nah kita mengalami rasa putus asa karena persoalan, itu kan seolah-olah kita sedang terjolimi gitu ya. Terjolimi, persoalan itu baik, pasti persoalan itu ada hubungan pihak ketiga dong, ada pihak kedua. Persoalan dengan siapa nih? Persoalan dengan suami dan istri, persoalan pekerjaan, dan itu pasti melibatkan orang lain. Nah mungkin persoalan itu karena semata-mata diri sendiri aja gitu ya. Yang disebut ini putus asa bukan karena putus asa karena persoalan diri sendiri, pasti putus asa karena ada persoalan orang lain. Sehingga terasa dirinya itu nggak pernah bahagia gitu ya, nggak pernah bahagia, putus asa sudah minus berapa itu, nggak pernah bahagia, kok persoalan nggak selesai. Nah seperti yang sampaikan tadi, ke anak aja sampaikan, ketika kita mendapat satu persoalan, ingat jatah persoalan kita tuh Allah sudah tuliskan. Wahai solehin, kamu selama hidup mendapatkan jatah persoalan 100 kali persoalan misalnya. Nah, ketika kita satu persoalan dapat dan ganti persoalan lain, alhamdulillah satu persoalan terlalui, alhamdulillah 2 persoalan terlalui, alhamdulillah 3 persoalan terlalui. Gitu. Karena ada jatahnya, semua ada ajalnya, ada batasnya. Sebagaimana umur kita ada batasnya, maka persoalan itu ada batasnya juga. Pasti ada ujungnya. Yang perlu adalah kita sabar, yang perlu. Karena seperti Anda sampaikan juga di semalam, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Allah tidak bersama orang-orang yang terburu-buru, orang-orang yang pengennya instan, orang-orang yang mau sendiri aja gitu ya. Nah, enggak begitu. Allah yang di firman-Nya innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Bunda Yuni cukup sabar saja. Ya, cukup sabar, terus bersyukur karena persoalan-persoalan yang telah dihadapi sekarang ini kalau sudah banyak, wah lu tinggal dikit lagi tuh tak kunjung selesai, itu pasti udah mau sampai ujung tuh. Nah, mungkin sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu persoalan itu muncul, tapi yakinlah bisa jadi tinggal 1 titik lagi persoalan kita itu selesai. Kita perlu sabar menunggu titik terakhir itu gitu. Ibaratnya kita berlari maraton, berlari 10 km gitu, kita nggak punya jam, kita hawanya suasana mendung ya, kita nggak tahu medan gitu, begitu lari rasanya kok udah lama tapi kok suasananya nggak berubah gitu, jam juga nggak ada, udah sampai belum ini, jangan-jangan ini saya belakangan ya, nggak pernah ketemu dengan teman-teman, ketinggalan ini, terus dia putus asa gitu, putus asa berhenti akhirnya. Begitu dia berhenti ternyata dia itu pertama gitu. Pertama udah mau finish tuh. Ada di Uber dong orang-orang belakang kita nih. Betul, banyak amat di belakang kita ini. Uber semua ini. Ternyata baru sadar dia, saya ini pertama toh. Karena dia nggak sabar, putus asa, akhirnya bukan berhasil, justru tambah nggak berhasil lagi. Maka sabar. Mungkin tinggal 1 titik lagi akan sampai di ujung tuh. Ya, bagaimana cara menghadapi tetangga yang mau minjem uang? Ini uang lagi nih. Udah sering pinjam, saya kasih. Kebaikan saya dimanfaatin sekarang, mau bayar kontrak rumah sebesar 85 juta, mau pinjam. Waduh, keren banget nih, pinjam nih. Ini jurusnya jurus jurus menarik hutang, jurus apalagi nih, jurus hutang lunas hutang seketika, jurus-jurus itu ya, termasuk jurus merawat terumbu karang nih. Untuk Bu Yuni ya, tadi kurang lebih begitu ya Bu Yuni ya. Bu Yuni, cara mengatasi timbul rasa putus asa karena persoalan tak kunjung selesai adalah dengan sabar. Terus ya kita mengadu Allah dong. Mengeluhnya jangan ke manusia, jangan ke orang lain, ke Allah. Ambil sajadah, wudu, sajadah, sholat, ngadu ke Allah. Ya Allah, saya masih kuat kok ya Allah. Saya masih kuat, jangan nyerah.
Ya Allah saya nggak kuat lagi, ya Allah, ya begitu dong. Padahal ini tinggal setik lagi kok nggak kuat lagi, Allah saya masih kuat ya Allah. Andaikan saya engkau jatuhkan lagi saya, Allah saya masih kuat, saya akan bangkit lagi. Terus dan itu katakan ke Allah langsung. Allah yang mengatur kita. Maka ketika Allah itu terenyuh dengan energi kita ya, itu maka ya nanti iya udah cukup untukmu. Masanya untukmu udah cukup. Silakan menikmati yang lainnya. Tapi kapan itu? Ketika Allah ridho. Gitu. Nah mungkin Allah belum ridho karena belum ada sabar, belum ada syukur dalam diri kita, yang ada masih putus asa, belum semangat gitu ya. Maka ambil gelas sajadah, wudhu, terus udah belajar garpu tala, silakan garpu tala. Garpu tala itu untuk menghilangkan keputusasaan, menghilangkan kecemasan itu dengan garpu tala. Ya, insyaallah. Terus zikir tadi kata Bunda Heria, perbanyak zikir. Zikir itu adalah setengahnya udah jadi obat zikir itu ya. Zikir itu ada 79 hikmah zikir. Ada 79 di buku kitab ini itu 79, ya hampir 90-an malahan hikmah zikir. Di antaranya zikir itu adalah makanan hati. Zikir itu adalah ibarat air dengan ikan. Ikan dengan air. Ikan kalau nggak ada airnya, maka ikan itu mati. Nah, ketika hati nggak ada zikirnya, maka hati itu jadi mati. Maka perbanyak zikir. Jadi budaya ini kurang zikirnya. Ya, kurang zikirnya, perbanyak zikir. Karena zikir itu mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah mah Allah bersama kita. Pasti Allah sabar, kita pasti kita syukur gitu. Kalau kita nggak zikir, nggak ingat Allah, ya dari itu ada setan yang masuk. Ujungnya setan bisikin was-was kita. Was-was terus, keraguan terhadap Allah, keraguan terhadap janji-janji Allah, keraguan terhadap takdir dan sebagainya. Ujungnya keraguan terhadap iman. Kalau udah begitu, merdeka tuh Allah. Oh, merdeka tuh iblis. Hore, saya berhasil, kata iblis. Jangan lawan dong, lawan, bangkit. Jangan biarkan iblis menangi pertempuran kita ini. Karena antu mubin, sungguh setan itu musuh kamu yang nyata. Bisikan-bisikan itu dari setan. Lawan dengan zikirullah. Berbanyak zikir tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan banyak. Atau zikir putar dizikirkan. Itu benda ini ya. Untuk benda ini juga untuk semuanya, terus untuk anak sendiri. Ya, alhamdulillah. Rasa putus asa itu udah kita hilangkan, ya, yang ada kita semangat terus, yakin bahwa nanti akan ujungnya itu akan nyampe, karena sebagaimana umur kita nyampe maka persoalan kita juga akan selesai. Bentuk benar ini silakan kalau ada yang mau jawab yang lainnya nih, mungkin ada kiat-kiatnya Bu Wiji atau Bu Evi, ada kiat-kiatnya tentang Marathon Bekarang minjam ini. Pengalamannya boleh di-sharing, yang lainnya boleh Bu Heria, Bu Evi, nggak apa kita belajar bareng-bareng nih. Bu Wiji, silakan. Ada sharingnya mungkin. Atau Bu Ira Mastari, moderatornya, ada sharingnya. Pak Ustadz nggak punya ini sih, nggak punya amanah ya. Ada dong amanah. Hidup tanpa amanah katanya. Ya pasti ada amanah. Ya. Iya. Kebaikan kita itu disalahartiin gitu loh Pak Ustadz. Oke. Sebenarnya bisa jadi bukan salah artikan sih ya. Kita memaknainya. Itu seolah-olah kita ini dimanfaatkan orang lain, gitu. Seolah-olah rasa-rasanya gitu ya. Nah, ini juga tuh, iya, rasa-rasanya kok kita ini dimanfaatin orang, rasa-rasanya kok kita ini begitu. Nah, yang ini mulai diturunkan juga itu urusan pikiran kita dan urusan perasaan kita. Ya, kembalikan ke Allah lagi Bu Dining. Soalnya kan bulan kemarin katanya buat anaknya udah saya pinjemin, kasihan memang ya namanya itu udah, tapi bayarnya masih belum berani datang mau pinjam segitu gedenya gitu lah. Saya dari mana? Ya udah, gampang aja nggak punya, kalau nggak ada ya udah iya. Katakan aja. Udah giliran saya udah bilang nggak ada, sekarang ke saya kayak gimana gitu, padahal masih ada duit saya di dia. Ketemu saya kayaknya gimana gitu loh, kurang bagus gitu, walaupun saya udah senyum, saya tegur kayaknya gimana gitu loh Pak Ustadz. Saya juga merasa ya Allah, saya ini udah ini kenapa saya nggak mau pinjam segitu, dia kurang bagus gitu loh. Padahal itu kan juga gede. Iya. Garpu tala Bu. Garpu tala Bun. Kata Bunda Khairia. Garpu tala tadi itu sabar, tadi itu innallaha ma'asabirin, tadi sabar hatinya ya. Tetap positif thinking aja kita ya.
Ya saya Awas, tetap baik, itu tetap ujian. senyum, nggak saya tanggepin gitu loh. Ya, Tuh itu dia ujian kadang bisa buang jadi muka gitu. itu nanti menurunkan menaikkan garis kebenaran kita gitu kan, bisa jadi. Pokoknya ketika kita udah kenal ilmu ini, maka segala sesuatu yang datang itu sikap hadapi dengan jurus-jurus MN yang udah kita kenal ya. Ya Allah, jangan-jangan nanti saya ini jadi minus karena pikirannya nggak bagus, hatinya nggak bagus. Ya Allah, jangan-jangan saya ini. Ya udah, kita lebih baik jujur aja, katakan ya. Udah. Sampaikan gitu. Udah saya sampaikan, udah. Ya begitu, dia kan juga bingung lah kalau mama, ya kalau menurut saya sih, kan dia selama ini ngontrak ya, kalau mama itu ya tiap bulan itu sisihin gitu loh. Jangan giliran di waktu bayar kontrakan, pinjam ke sana kemari, terus ke saya dapat terus gimana gitu. Saya selama ini udah baik sama dia. Ya namanya tetangga, memang dia nggak begitu ini ya, saya kirimin makanan, saya itu kok giliran mau pinjem gitu nggak dikasih, kok ke saya kayak begitu. Itu loh saya, ya Allah saya salah apa, saya kira begitu. Udah baik tapi kok akhirnya begini. Cuman makanya suami saya udah bilang nggak mau minjemin, kalau minjemin itu ujung-ujungnya ya begitu gitu. Doakan Bu. Doakan, beliau doakan terus juga ada sholat taubat kita. Doakan, bisa jadi memang inilah cermin untuk kita ya. Mungkin masa lalu kita, mungkin hubungan kita dengan yang lain, ini cermin. Ngaca aja kalau ada seperti ini. Ngaca aja terus. Pahala memberi piutang kepada yang membutuhkan 18 kali lipat. Nah itulah. Ini kalau kita mau melihat kesananya ya, jurus apa namanya? Menarik piutang itu ya kita simak lagi seperti itu. Tapi kaitannya dengan ini merawat terumbu karang, kaitan dengan lainnya, ini pokoknya kita jaga diri kita. Inilah cobaan ujian dari Allah. Kita lebih sabar lagi. Inilah ma'asabirin tadi. Terus tadi siapa lagi nih, Bu Wiji, keren juga. Nah, Bu Sari Lampung apa Sari Bandar Lampung, Bu Sari mana nih? Bu Sari yang mana nih, Pak? Yang jelas uangnya juga Sari bisa makin rezeki. Diwujudkan dinar aja, Bu. Iya, bagus juga tuh. Bentar, ini ada Bu Sari nanya nih. Pembicara bagaimana menghadapi, bagaimana, kagak ke ini. Bukan gini. Saya cari ya. Maksudnya ini Sari mana gitu loh, karena tetangga saya hari ini Sari juga, Lampung. Iya, yang Sari mana Lampung. nih? Soalnya tetangga saya hari ini sedang nyetel musik kenceng banget ini. Apa Sari tetangga saya gitu? Apa Sari yang lain gitu? Kok pertanyaan pas banget gitu loh. Hari ini tetangga saya nyetel musik kenceng banget ini. Itu karena pakai headset nggak kedengeran. Sampai ada yang WA tadi, Pak, mau dibantu sih Pak, itu tetangga kita di WA-in supaya musiknya dikecilin gitu. Kok ini ada yang nanya gitu loh. Apakah Sari tetangga saya apa Sari yang lain ini? Ya, jawab pertanyaannya Pak Ustadz. Apa Sari samping rumah saya, apa Sari yang mana ini? Baik, Bu Sari ya. Itu sekali lagi, hidup kita ini kan di lingkungan masyarakat ya. Masyarakat kita ini, kita tahulah kondisi masyarakat kita hari ini ya, berbagai macam kultur, budaya, ilmuannya, bahkan imannya dan sebagainya. Dan pasti setiap lingkungan kehidupan kita itu pasti tidak semuanya satu frekuensi. Pasti tidak semuanya itu sama pemikirannya, hobinya pasti tidak sama. Nah, rata-rata orang yang suka musik itu karena hobi. Rata-rata karena hobi. Nah, sebagaimana kita hobi ngaji Quran, maka orang ada yang hobi gitar musik. Sebagaimana kita hobi zikiran, ada orang yang hobi karaokean gitu kan. Sebagaimana kita ada yang hobinya kita sedekah, ada orang yang hobinya nyawer gitu kan. Artinya hobi, nah persoalannya adalah hobi-hobi itu ada yang positif, ada yang tidak positif. Nah, bagaimana ketika kita ketemu orang yang nggak positif, gitu ya. Yang penting jangan sampai kita tertarik energi yang positif kita tertarik terbawa ke dalam energi tidak positifnya beliau.
Ya, bagaimana tertariknya? Kita marah, kita emosi, terus kita energi nggak bagus semua yang muncul ya. Kita sakwa-sangka, kita bermacam-macam. Lepaskan energi-energi itu, ya zikir aja. Kalau kita mau datang ke rumahnya nggak mungkin kan? Bu saya datang ke rumahnya, tuk. Assalamualaikum Pak, stop sih musiknya, nggak mungkin. Ya, atau kita itu pasti nggak mungkin. Yang paling mungkin sekarang ini adalah ya udah kita istighfar aja, kita alihkan kegiatan kita kayak hari ini nih. Jauh kita masuk dunia kuantum pun, nah itu tuh masuk dunia kuantum. Saya pernah tangga tiap malam main gitar bek, nah gitu kan, masuk dunia kuantum. Nah, artinya kita jangan sampai tertarik ke energi beliau gitu. Maka kita jaga energi kita dengan caranya dengan masuk ke dunia kuantum. Kita bawa ke alam kuantum, sampaikan ke Allah, sambungkan, nanti qadarullah akan tersentuh kok. Mereka akan diberikan kesadaran, ya. Berikan kesadaran, nanti terus mikir gitu ya. Mikir entah ada apa sehingga berhenti musiknya. Prinsipnya sekali lagi menghadapinya, kita tetap nggak boleh marah. Kita tetap nggak boleh menyalahkan, tetap kita nggak boleh ya memvonis, nggak boleh. Itu tadi dengan dunia kuantum aja. Sholat, gitu ya Allah, hubungkan dengan Bapak ini Allah, hatinya lembutkan, supaya merasakan juga kami-kami yang di tetangganya ini, gitu ya. Banyak langkah ya. Bunda Wiji kalau mau ngomong silakan Bunda Wiji, nggak apa-apa, jangan chat aja. Kayak nggak nongol ini. Ya, kurang lebih gitu Bu Sari. Ini ada masih 6 lagi nih chat nih. Dahsyat itu chatnya Bunda Wiji. Iya. Dengan menggunakan dunia kuantum, bicara yang baik, lembut, ajak ngobrol dengan menyebut namanya. Nah, itu kan bagian dari menjaga energi positif kita. Kalau kita ketarik dengan energi positif orang, ketarik dengan energi yang positifnya itu, kita masuk dunia kuantum dia, gitu ya. Kita malah nggak bagus. Maka tarik ke dunia kuantum kita. Termasuk Bu Nining tadi, bisa tuh Bu, ini jurus dunia kuantum Bu Nining. Jadi sama dengan ini tadi, kita jangan sampai kita masuk ke dunia dia gitu. Dunia dia, akhirnya kita ke bawah, marah, emosi, nggak suka, akhirnya mencaci. Gitu. Udah selalu saya doakan selalu ya, terus, itu namanya tetangga. Terus sertai dengan gitu. Sabar. Pokoknya itu kata sabar ini nggak boleh lepas. Sekali lagi saya sampaikan di sini, saya ulang lagi di tempat lain saya sampaikan juga, di grup kita mentornya sampaikan, innal sabirin, sabar itu nggak ada batasnya. Yang yang sering batasi diri kita sendiri. Rasa-rasanya udah habis kesabaran saya, rasa-rasanya. Kalau bisa ini saya udah. Sampai kemarin saya kirimin makanan, nasi segala. Nah itu untuk menarik nilai kuantum tuh. Terus terusnya itu tadi juga ada kue buat anaknya. Yang nilai bukan kita, kalau nilai itu Allah. Yang nilai Allah ya. Yang nilai bukan suami, bukan anak, bukan tangga, yang nilai itu Allah. Bukan dia juga yang nilai, tapi Allah nilai. Allah melihat perbuatan kita, amal kita, Allah melihat niat kita, Allah melihat perasaan kita, motif kita, maka semuanya dipositifin supaya tidak ada keriaan, tidak ada kesombongan, tidak ada kemarahan dan sebagainya. Mungkin itu tambahannya. Dunia kuantum is the best. Bicara baik-baik dan rasa iya. Batasnya yang lahat Ustadz, Masya Allah. Dinta Alista, ya batasnya yang lahat. Karena kenapa saya bilang nggak ada batasnya? Karena yang nyertai sabar itu Allah. Nah, Allah itu maha kekal kan gitu. Allah itu maha kekal, maha abadi. Allah itu bako ya, yang kekal, yang abadi. Kalau Allah kekal abadi itu ada di dalam sabar, berarti sabar itu juga melekat kepada Allah. Sabar itu nggak ada habisnya. Bahkan dalam kematian itu kitanya mati, sabarnya nggak hilang, sabar masih ada. Kita sudah masuk yang lahat, tapi sabarnya itu masih ada. Gitu. Oke, silakan lanjutkan. Ada alim ulama mengatakan batasnya adalah ilmu. Iya, tuh betul juga tuh. Silakan yang lain. Jam 9.50. Brina, lanjut. Saya. Oke. Untuk Bunda Nining, berarti Bunda Nining karena ini ya.
berarti Allah masih percaya sama Bunda Nining. Jangan melihat hutangnya, Allah percaya sama Bunda Nining. Itu saja poinnya, Allah percaya sama saya. Itu sudah bangga Allah percaya sama Bunda Nining. Orang bisa jealous, Bun. Satu. Kedua tadi Pak Ustadz bilang semua ada limitnya. Nah, kalau Allah mah kekal. Berarti utang tadi itu ada limitnya. Berapa lamanya itu rahasia Allah. Karena wallahu alam pasti ada hadiah reward dari Allah. Tugas kita itu tadi praktek dan yakin. Nah, jadi no complain, nikmati aja. Nah, tadi kata Bunda Horia, nikmati prosesnya, jeruk nipisnya digali lagi, paradox effect candy-nya digali lagi, halo apa kabar bahagia tanpa batasnya digali lagi, kemudian halo apa kabar keajaibannya. Nah, kuncinya udah kita ngerometnya sama Allah aja. Itu. Ngeromet paham ya? Ngeromet itu apa bahasa ya? apa itu? apa Ayo bahasa ya? apa itu? Maksudnya itu merengek, merengek. Nah, merengeknya nangis kayak anak kecil sama Allah aja. Udah titik. Oke, aku lihat keajaibannya nanti ya. Setelah praktek ini dilaksanakan dan juga diyakini. Seperti itu. Tuh Bunda Wiji muncul tuh. Bunda Wiji. Oke. Oh iya, boleh Bunda Wiji. 2152. Boleh. Kemudian punten Pak Ustadz yang untuk musik tadi nggak apa-apa kita sedekah aja. Sedekah. Kan dia bahagia. Gitu. Dia bahagia. Tadi balik lagi. Ada limitnya. Giliran ngorok, giliran tidur, dia tidur dia. Masa iya dia mau ini aja. Iya. Jadi balik lagi. Apa kabar sahabat? Mantap. Oke ya. Pokoknya bunda-bunda semua udah ajaib, udah keren, gali, yakini tugas kita semua. Waduh khusus untuk saya. Astagfirullah. Seperti itu Pak Ustadz. Oke, ada lagi. Oke, ada lagi pertanyaan. Mantap Bunda Linda. Merengek dan nah itu benar. Merengek kayak bayi. Pertanyaannya udah pernah ngerengek belum? Belum. Udah berlinang belum? Paling juga ini lagi gitu. Ngerengek. Oke ya, di tahajud. Oke, Pak Ustadz, ada lagi pertanyaannya? Cukup betul, nggak ada lagi. Oke, Bu Wiji tuh mungkin nama-namanya Bu Wiji. Ada mau sampaikan? Udah nongol ya. Silakan Bunda Wiji. Biasanya gue udah nampak wajah itu langsung gitu. Nyimak dari tadi. Bu Ria, cuman karena tanya 5 watt jadi di off kameranya. Kalau tadi soal musik itu sebenarnya selain kalau pengalaman saya pribadi mungkin ya Bun ya. Jadi itu tiap hari jam kerja gitu ya sampai jam 2 malam, jam 3 malam dan musiknya itu sangat keras gitu ya. Padahal ada tetangga yang tidak sehat stroke ya dan beliau darah tingginya suka naik gitu. Jadi yang itu kan kalau tiap hari ya tidak baik ya kalau di saya yang saya rasakan gitu. Nah, waktu itu saya pas materi Pak Nas itu langsung saya praktekkan dan ternyata ngomong baik-baik, tapi kita nggak ada prasangka menghakimi dia ya, walaupun musiknya itu bermacam-macam ya, ada yang kadang istilahnya tidak senonoh gitu loh, musiknya itu tidak senonoh, ada yang seperti itu, mereka tidak tahu, jadi kita ngomongnya baik-baik bahwa ada peran kesalahan kita gitu ya, di dunia kuantum sih ngomongnya, karena saya nggak berani juga kan ngomong gitu ke banyak orang, laki-laki semua malam gitu ya. Tapi banyak orang yang tidak nyaman karena tidak sehat, kemudian paginya harus kerja, sementara mereka orang-orang yang tidak bekerja gitu. Nah itu langsung berhasil ternyata. Pas kita ngomong itu dalam hitungan nggak nyampe 5 menit tiba-tiba suaranya hening gitu, diam dan udah nggak lanjut lagi gitu. Pernah suatu malam ada kayak gitu lagi, sih coba berhasil jadi 2 kali dan setelah itu tiba-tiba kontrak ya Bun, dia beda agama juga gitu ya, pindah tapi
dia beda agama tapi jadi mempengaruhi yang muslim-muslim gitu ya, jadi ikut-ikutan gitu. Nah, beliau tiba-tiba pindah, tapi ya pindahnya baik, sama saya juga baik-baik aja gitu, dan digantikan oleh keluarga muslim yang lebih baik gitu. Dan ya tadi semuanya baik, endingnya baik gitu. Jadi mungkin kalau ibaratnya kita udah nggak bisa ngomong, mending ngomongnya di aman. Mantap tuh. Halo Bu Dina. Dahsyat. Oke lah ya. Oke, Jadi sampai poinnya ada. jam berapa? Oke, 4 menit lagi ya. Ya. Boleh saya nambahin dikit, Bu Lina? Ya. Mangga, silakan. Jadi teman-teman semuanya, ini juga untuk diri saya pribadi, bahwa semakin kita mempelajari ilmu magnet rezeki, itu Allah bisa jadi akan menghadirkan persoalan gitu. Tujuannya apa? Supaya kita tidak cuma menjadi orang yang pinter teori doang gitu loh. Allah langsung kasih prakteknya. Jadi ilmu magnet rezeki itu laboratoriumnya di mana? Kalau kita ketemu dokter itu bisa secanggih itu kan, dia itu kan karena dia sebelumnya praktek di laboratorium gitu. Ketemu dengan profesor, kenapa dia bisa menjadi seorang yang ahli? Dia punya laboratorium banyak. Dan laboratorium itu di mana-mana itu biasanya mahal, Bapak Ibu gitu. Dan ilmu magnet rezeki laboratoriumnya di mana? Ya di dunia kita sehari-hari gitu. Jadi praktikumnya tuh di situ gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita terus yang pribadi menjadi +6 tadi. Jadi kurikulum utamanya sih supaya kita terus menjadi pribadi +6 ya Bapak Ibu ya. Supaya kita terus menjadi pribadi yang selalu mendoakan orang lain, selalu lebih mendahulukan. Kalau ternyata kita misalkan betul suara musik tadi membuat kita tidak nyaman, ya kan? Tapi kalau kita langsung berbicara dalam dunia realita, mengingatkan mereka, itu bisa jadi ada hati yang tidak nyaman gitu. Atau tadi Bunda Nining dengan tetangga yang pinjam uang terus ke kita. Kalau kita terus menolak, bisa jadi ada hati yang tidak nyaman gitu. Nah, solusinya adalah tadi masuk ke dunia kuantum gitu. Sebisa mungkin kalau misalkan kayak tetangga tadi, Bu Nining masuk ke Garputala ya, sholat taubat dulu, kemudian level galaunya dinolkan, kemudian Garputala, dikirkan ayat Garputala, ketika tetangga tersebut datang, kasih air kan Garputala tadi gitu. Karena ini energinya akan nyambung gitu. Semoga tetangga kita tadi mendapatkan solusi terbaik dari Allah, ya kan? Kita juga mendapatkan solusi terbaik dari Allah juga. Jadi ya inilah laboratorium kita Bapak Ibu. Selamat untuk terus mempraktekkan jurus-jurus magnet rezeki supaya kita makin canggih ya, makin dahsyat menjadi pribadi +6, +7, +8. Nah, terima kasih Bu Lina, Ustadz. Wow, dahsyat, tambah lagi rumusnya. Jadi kasih air ya, Allah. Ya oke, tinggal Bunda Nining yang ajaib, silakan. Untuk semuanya, khususnya saya, dipraktikkan dan diyakini dengan metode dahsyat dari magnet rezeki. Kita tuh banyak bersyukur dari sekian juta manusia kita dipilih. Nah, itu berarti kan ada sesuatu yang Allah mau kasih spesial untuk kita. Fokus benar tadi, fokus yang seperti itu. Oke, Ayah Bunda, oke, ini Alhamdulillah Bun, sabar sudah kerangkeng kadang. Oke, oh iya juga punten boleh juga disiplin katanya dilaksanakan. Disiplin kata khususnya untuk kita yang pecinta semuanya deh ya, tolong disiplin kata. Ya juga itu nggak sadar itu kita undang karena begitu dilihat kita ngundang dia gitu. Disiplin katanya mohon juga diperbaiki. Astagfirullah, ini pencerahan buat saya ya, mohon maaf. Astagfirullah. Seperti itu Pak Ustadz. Pak Solicen. Iya maaf tadi itu Pak Solicen.
saya kok ganti-ganti nama Pak Soli. Hmm. Maaf ya Pak Soli. Apa-apa. Hakikatnya Pak Ustadz, itu. ya, Ya. oke. Gimana nih? Apa mau penutupan? Oke, ya cukup karena udah jam 10. Besok itu baru ada seminar tuh. Bu Fitri Magat, mau kelas seminar, besok kita kan Sukses kita ya, Kak, rehat dulu nih. dan teman-teman semuanya untuk seminar besok. Ya, mau doanya, mau Insya doanya. Nanti kapan-kapan kalau sudah stabil kan, ya Bu Heria ke Lampung, Bu Wici ke Lampung, Bu Evi ke Lampung, Amin, Bu Dinta ke Lampung, Bu Tuti ke Lampung, keren banget tuh. Buka terbuka untuk semua orang. Dan semakin senang tuh ibu-ibu Lampung nanti datangi oleh teman-teman STMR yang dahsyat-dahsyat insya Allah. Nah, besok mohon doanya agenda kami perdana di masa pandemi ini, insya Allah hadir di kelas pagi full insya Allah. Kelas siang kalau memang tidak ada digabungkan di pagi insya Allah kita full besok. Alhamdulillah ada beberapa orang bidan yang hadir, yang daftar ya. Ada beberapa orang juga PSPMBR juga ikut hadir, alhamdulillah, insya Allah. Tapi tetap banyak emak-emaknya ya. Harus banyak emak-emak yang hadir ya. Daripada Di sini nih banyak hadir nih, masalah ya. ya. Pak, mak kan tiang negara, Ustaz. Iya, makanya harus Iya. kita perbaiki terus ya. Iya. Baik, terima kasih ya Bunda sekalian. Kita akhiri aja, nanti di YouTube tentu oleh Bu Lina yang membuka acara tadi. Ya, mari kita, saya sendiri menutup dengan kata-kata ajaib saya yang selalu saya ingat-ingat. Kemarin saya sampaikan juga, kata ajaibnya adalah jangan ditanya dari mana engkau berasal, tapi tanyakan kemana engkau akan pergi. Jadi nggak usah mikirin saya dulu begini begitu, saya dulu begini begitu, tapi pikirinlah kita mau kemana gitu, mau ke surga atau mau ke neraka gitu. Kalau kita mau ke surga, maka langkah-langkah ilmu ajaib dan ilmu MR adalah salah satu langkah-langkah kita untuk menuju itu gitu. Bagaimana kita merawat terumbu karang, bagaimana kita bangkit lagi kalau kita jatuh, bagaimana kita disiplin kata, bagaimana kita menghentikan dengan cara dunia kuantum ya, bagaimana kita menjaga perasaan, semuanya kita tempuh untuk itu. Maka saat ini terus kita perbaiki diri karena tujuan kita nanti mau kemana. Kalau kita mau ke surga, maka ya jalan-jalan surga kita mulai rintis dari sekarang. Akhlak menuju surga mulai kita tempelkan dari sekarang. Belajar banyak dari ilmu-ilmu yang disaringkan kepada orang banyak, para alim, para ustadz, para guru. Kita resapi, kita ambil dan kita jalankan. Praktekkan terus untuk bisa hidup kita semakin baik. Mungkin itu dari saya, Bu Lina dan teman-teman semuanya. Ketemu lagi di forum berikutnya ya, ada kajian lagi di pekan depan. Kalau memang depan nanti materinya apa nih kita sampaikan. Oh, pekan depan lain ladang ya. Lain ladang lain alang itu yang sudah mau ngisi Pak Febrian Sahmanur. Nanti dari Padang. Pak Febrian Sahmanur dia waktu itu komunikasi, Ana siap Ustadz di lain ladang lain alang. Oke. Jadi mau dibantu Bu Lina Mastari ya untuk flyernya. Pekan depan kita ketemu lagi dengan Pak Febrian Sahmanur insya Allah. Kalau ada yang mau nemeni boleh Bu Dinta atau Bu Tuti yang belum tampil ini. Bu Dinta, mana Bu Dinta? Bunda Dinta Alisa. Bu Dinta. Mungkin ready kali beliau. Oke, Bu Evi kan sudah ngisi tuh kemarin, nanti gantian. Bu Wici sudah. Jadi ada yang baru hadir ini mungkin perlu dikasih kesempatan juga nih. Nanti maksudnya kita mendampingi Pak Febrian Sahmanur, beliau membuka jurus itu. Nah, kita ya saling komunikasi gitu. Cukup dari Ana, Bu Lina. Ana silakan ke Bu Lina untuk menutup. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Dan juga terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir di kajian Magnet Rezeki Korwil Lampung. Oke, baik, saya Lina Mastari, moderator, mohon undur untuk menutup
kajian Magnet Rezeki. Kita doa dulu penutup kajian Magnet Rezeki ya. Kajian ini ya, yaitu Subhanallah. Oke, sama-sama ayo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an asyhadu an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh foto bersama Pak Ustadz? Silakan. Oke, mohon dibuka Ayah Bunda. Ayah Bunda dibuka kameranya. Tutup dulu. Oke.